Malam itu, angin berhembus lembut di desa kecil di pinggiran Jawa. Seorang pria bernama Arman duduk termenung di beranda rumahnya. Cahaya bulan purnama menerangi wajahnya yang penuh kegelisahan. Sudah 3 bulan sejak istrinya, Rina, meninggalkannya tanpa alasan yang jelas. Wanita itu pergi dengan lelaki lain, seorang pria kaya dari kota yang menjanjikan kehidupan lebih baik. Arman tidak bisa menerima kenyataan itu. Setiap hari, ia merasa hatinya hancur berkeping-keping. Ia mencoba menghubungi Rina, mencari keberadaannya, bahkan meminta tolong kepada teman-temannya. Tapi semua usaha itu sia-sia. Sampai suatu malam, seorang teman lama, Badrun, datang membawa kabar. "Aku tahu cara untuk mengembalikan Rina padamu," ujar Badrun dengan suara misterius. Arman menatapnya dengan mata penuh harapan. "Bagaimana caranya?" Badrun tersenyum tipis. "Ilmu asma putergiling." Arman belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. Tapi ia siap melakukan apapun untuk mendapatkan kembali wanita yang dicintainya. Dan disinilah perjalanan mistisnya dimulai. Badrun membawa Arman ke sebuah desa terpencil di kaki Gunung Lawu. Mereka menempuh perjalanan panjang, melewati hutan lebat dan sungai berbatu. Di desa itu tinggal seorang kiai sepuh bernama Mbah Surono, seorang ahli ilmu kebatinan yang dikenal sakti mandraguna. Mbah Surono menerima mereka dengan tatapan tajam. "Kau datang untuk belajar asma putergiling?" tanyanya. Suaranya dalam dan berwibawa. Arman mengangguk. "Saya ingin istri saya kembali, Mbah." Kiai tua itu menghela napas panjang. "Ilmu ini bukan untuk main-main. Jika engkau tidak siap dengan akibatnya, lebih baik mundur sekarang." Namun Arman sudah bulat tekad. Mbah Surono akhirnya setuju untuk mengajarkannya. Tetapi dengan satu syarat. Arman harus melewati serangkaian ujian spiritual sebelum ilmu itu diberikan. Dan disinilah ujian berat itu dimulai. Ujian pertama adalah puasa mutih selama 7 hari. Arman hanya boleh makan nasi putih dan minum air putih sekali sehari, tanpa garam atau lauk apapun. Hari pertama terasa mudah, tetapi memasuki hari ketiga, tubuhnya mulai lemas. Ia merasa seperti sedang berjalan di antara dua dunia, antara sadar dan tidak sadar. Di malam keempat, saat ia duduk bermeditasi di tepi sungai, ia mulai mendengar suara-suara aneh. Arman. Ia membuka matanya dan melihat bayangan samar Rina berdiri di seberang sungai. Wajahnya pucat dan matanya kosong. Arman merinding, tapi ia tidak boleh goyah. Ia tahu ini adalah ujian dari kekuatan gaib yang mengawasinya. Dengan tekad kuat, ia terus menjalani puasanya sampai hari ke-7. Ketika ia akhirnya menyelesaikan ujian ini, Mbah Surono tersenyum puas. "Kau lulus ujian pertama. Tapi masih ada 2 ujian lagi yang harus dilewati." Ujian kedua lebih menakutkan. Arman harus bermalam di sebuah makam keramat di hutan, sendirian. Makam itu konon dihuni oleh roh-roh penasaran yang sering mengganggu orang yang datang tanpa izin. Mbah Surono memberikan Arman segenggam kemenyan dan sebuah mantra yang harus ia baca sepanjang malam. Saat malam tiba, Arman duduk di depan makam itu, menyalakan kemenyan dan mulai membaca mantra. Pada awalnya semuanya terasa tenang. Tapi menjelang tengah malam, angin dingin bertiup kencang dan suara-suara aneh mulai terdengar dari dalam hutan. Arman merasakan bulu kuduknya berdiri. Lalu tanpa peringatan bayangan putih melayang di depannya. Sosok itu berbentuk wanita berambut panjang dengan wajah menyeramkan. Matanya hitam legam dan mulutnya menyeringai lebar. Arman berusaha tetap membaca mantra tapi suaranya mulai bergetar. Sosok itu mendekat perlahan. Lalu tepat sebelum menyentuhnya, bayangan itu menghilang dalam sekejap. Fajar mulai menyingsing. Arman berhasil melewati ujian kedua. Ujian terakhir adalah yang paling berbahaya. Mbah Surono menjelaskan bahwa Arman harus masuk ke dunia gaib untuk mengambil kembali jiwa Rina yang telah terseret oleh energi hitam dari pria yang membawanya pergi. Ini perjalanan ke alam halus. Jika kau gagal, kau tidak akan bisa kembali, kata Mbah Surono dengan serius. Arman berlutut dan Mbah Surono mulai membacakan mantra. Dalam sekejap, Arman merasakan tubuhnya melayang dan memasuki dimensi lain. Ia tiba di sebuah tempat gelap dengan kabut tebal.
Di kejauhan, ia melihat Rina berdiri di dalam sangkar besi, matanya kosong seperti orang yang kehilangan jiwanya. Di depan sangkar itu berdiri sosok pria berjubah hitam dengan mata menyala merah. Ingin mengambilnya, suara pria itu menggema. Arman mengangguk. "Bayar dengan nyawamu!" Pria itu tertawa jahat dan menyerang Arman dengan energi hitam. Arman mengingat ajaran Mbah Surono, lalu ia membalas dengan doa-doa yang telah diajarkan. Pertarungan berlangsung sengit, tapi akhirnya Arman berhasil mengalahkan pria itu dan membawa Rina kembali. Saat ia membuka matanya, ia sudah kembali di dunia nyata. Rina ada di hadapannya, terbangun dari tidur panjangnya. Rina menangis dan memeluk Arman. "Aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku seperti terjebak dalam mimpi buruk," katanya dengan suara gemetar. Arman tersenyum dan mengusap rambutnya. "Kau sudah kembali, itu yang terpenting." Mbah Surono memperingatkan Arman bahwa ilmu Asmak Putergiling bukan sekadar ilmu pemanggil kembali orang yang pergi. Ilmu ini adalah tentang energi dan keseimbangan. Jika digunakan dengan niat buruk, maka dampaknya bisa fatal. Arman mengangguk. Ia sadar bahwa perjalanan ini telah mengubahnya. Ia tidak hanya mendapatkan kembali Rina, tetapi juga memahami bahwa cinta sejati tidak bisa dipaksakan dengan ilmu gaib semata. Sejak saat itu, Arman tidak pernah lagi bermain-main dengan ilmu gaib. Ia memilih untuk menjalani hidup dengan cara yang lebih baik, menggunakan pengalaman ini sebagai pelajaran berharga. Namun ilmu Asmak Putergiling tetap menjadi misteri yang diwariskan dari generasi ke generasi. Hanya mereka yang benar-benar memahami konsekuensinya yang berani menggunakannya. Dan di suatu tempat, di malam-malam tertentu, masih ada orang yang berbisik di bawah sinar bulan, membaca mantra kuno, berharap mendapatkan kembali orang yang telah pergi dari hidup mereka. Tapi apakah itu benar-benar cinta ataupun sekadar ilusi? Sudah sebulan sejak Rina kembali ke rumah bersama Arman. Semuanya tampak normal. Rina kembali menjalani kehidupan sebagai istri yang penuh perhatian, dan Arman merasa bahagia bisa mendapatkan kembali cintanya. Namun di balik kebahagiaan itu, ada sesuatu yang terasa janggal. Arman mulai menyadari bahwa Rina sering melamun. Terkadang saat ia berbicara, Rina menatapnya kosong, seolah sedang mendengar suara lain yang tidak bisa didengar oleh orang lain. Suatu malam, saat Arman terbangun untuk minum, ia menemukan Rina duduk di kursi ruang tamu dengan mata terbuka lebar, menatap dinding dengan ekspresi yang tidak bisa dijelaskan. "Rina!" panggil Arman, suaranya bergetar. Rina tidak menjawab. Ketika Arman menyentuh bahunya, tubuh Rina terasa dingin seperti es. Tiba-tiba, Rina menoleh dengan sangat cepat, matanya merah seperti bara api. "Kau memanggilku kembali, tapi aku bukan lagi Rina yang dulu." Suara itu bukan suara istrinya. Jantung Arman berdegup kencang. Ia sadar, ada sesuatu yang ikut kembali bersama Rina. Sejak malam itu, gangguan semakin menjadi. Rina sering berbicara sendiri di tengah malam, terkadang tertawa dengan suara aneh yang tidak pernah terdengar sebelumnya. Arman mulai mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat bayangan pria berjubah hitam yang dulu dikalahkannya di alam gaib. "Kau pikir kau bisa mengambilnya begitu saja tanpa konsekuensi?" Suara pria itu bergema dalam pikirannya. Arman terbangun dengan keringat dingin. Ia merasa napasnya sesak, seolah ada tangan tak terlihat yang mencekiknya. Ketika ia menoleh ke samping, Rina sedang menatapnya dengan senyum tipis. Tetapi ada sesuatu yang menyeramkan dalam tatapan itu. "Kau memanggilku kembali, sekarang kau harus menanggung akibatnya." Mbah Surono menjelaskan bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan Rina adalah dengan melakukan ritual pembersihan jiwa. Namun, ritual ini sangat berbahaya. Jika gagal, jiwa Rina bisa hancur, atau bahkan Arman sendiri bisa terjebak dalam dunia gaib selamanya. Meskipun takut, Arman tidak punya pilihan lain. Di malam yang telah ditentukan, mereka membawa Rina ke tempat khusus di hutan, tempat yang diyakini memiliki energi spiritual tinggi. Mbah Surono mulai membaca doa-doa kuno, membakar kemenyan, dan memercikkan air suci ke tubuh Rina. Pada awalnya tidak terjadi apa-apa. Namun tiba-tiba tubuh Rina bergetar hebat. Matanya terbuka lebar, dan ia mulai berteriak dengan suara yang bukan miliknya.
Tidak, aku tidak akan pergi. Suara itu begitu mengerikan, memenuhi udara malam dengan kegelapan yang menyesakkan. Asmak spesial puter giling multihajat. Memutar menarik kekasihan istri pasangan yang lari ke lain hati atau pergi tak tahu di mana. Memutar menarik rejeki kekayaan. Ketika kita sedang susah masalah rejeki seret rejeki, maka dengan ilmu ini akan banyak perubahan masalah rejeki dengan memutar menariknya. Insya Allah tajrib apapun, usaha Anda akan bisa sukses dan gak akan kekurangan sandang dan pangan. Memutar, menarik, pembeli, tamu, pasien, murid DDL jika Anda seorang pedagang, ketua papepokan, paguyuban, majelis del besar ataupun kecil yang sedang sepi, susah pembeli, maka putar, tariklah dengan ilmu ini insya Allah tajrib kami sering memakainya. Memutar, menarik jin khodam delele. Jika Anda senang dengan benda bertuah, dunia khoib, khodam delele, maka dengan ilmu ini bisa Anda tarik jin khodam apapun. Itu mau raja, ratu, panglima, macan, raja wali, delele. Dan bisa Anda perintah untuk tujuan apapun semau Anda. Dan bisa pula dimasukkan ke dalam media apapun seperti batu, kayu, kertas, kulit, rajah, tasbih, gelang, dan delele. Memutar, menarik ruh, sukma seseorang agar menuruti seluruh perintah kita. Atau menikahkannya dengan sukma pasien kita, dan lihatlah. Yang enaknya di ilmu ini penggunaan simpel tapi tajrib. Cukup carilah sesuatu YG bisa diputar-putar seperti tasbih, atau kayu, atau daun, atau batu yang diikat tali, atau kertas, dilihat bebas. Lalu niat mau memanggil apa? Misal jin, atau kekasih, atau rejeki, atau pembeli, atau kekayaan, atau khodam, atau sukma, daladain. Dan putarlah selama kurang lebih 5 menit sambil baca doanya dibaca sebanyak-banyaknya. Waktu bebas bisa pagi, siang, sore, malam. Maka lihat hasilnya luar biasa.